Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan prinsip yang ke-11 bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nama dan sifat Allah pada halaman 174. Yang membawa kitabnya bisa dibuka halaman 174. Ke-11 kata penulis rahimahullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sunnah di sini berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, bukan sunnah dalam artian definisinya dalam hukum fikih, ya, seperti puasa sunnah, salat sunnah. Bukan itu, tapi sunnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih umum lagi. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an, menguraikannya atau menguraikan, menerangkan dan menjelaskan nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Fokus beliau di sini lebih pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya berfungsi ini semua yang disebutkan. Menafsirkan, menguraikan, menerangkan, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik itu nas yang berupa ahkam, hukum-hukum seperti tata cara salat, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di dalam zakat, itu semua kan di dalam Al-Quran penyebutannya hanya secara global. Rinciannya ada di dalam as-sunnah. Termasuk juga nas-nas Al-Quran yang membahas tentang akhbar. Jadi nas Al-Quran itu ada yang membahas tentang ahkam, hukum-hukum, ada yang membahas tentang akhbar, kabar-kabar, berita-berita. Termasuk kabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah tentang asma dan sifat. Maka as-sunnah pada dasarnya menjelaskan semua yang ada di dalam Al-Quran. Baik yang berkaitan dengan ahkam, baik yang berkaitan dengan akhbar, kabar-kabar. Namun penulis di sini lebih fokus pada nas yang berkaitan dengan akhbar, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, lebih spesifik lagi kabar yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang nama dan sifatnya. Kabar dari Allah di dalam Al-Quran kan banyak. Ada kabar tentang umat-umat terdahulu. Ada kabar tentang apa yang akan terjadi nanti. Termasuk kabar di dalam Al-Quran adalah tentang asma dan sifat. Tapi penulis di sini lebih memfokuskan pembahasannya berkenaan dengan al-asma was sifat. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua hal yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah dalam hadis-hadis yang sahih dan diterima oleh para ulama. Jadi tidak ditolak, jadi tidak diingkari. Apalagi mengingkarinya hanya bermodalkan syubhat semata.
alias dalil logika saja yang dianggapnya sebagai dalil qat'i, sebagai dalil yang pasti, yang bisa menjadi modal untuk menolak kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian sikap Ahlus Sunnah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa Allah memiliki sifat A, B, C dan seterusnya di dalam hadis-hadisnya yang sahih, sekali lagi, maka Ahlus Sunnah ikut menetapkannya, tidak mengingkarinya, tidak menolaknya, apalagi menolaknya menggunakan logika mereka. Tidak demikian. Hukum As-Sunnah sama dengan hukum Al-Quran. Ini berbicara secara umum, baik dalam ahkam, baik dalam akhbar. As-Sunnah itu sama dengan Al-Quran. Ketika kita mau menerima ahkam dan akhbar Al-Quran, artinya apa? Kita juga harus mau menerima ahkam dan akhbar dari As-Sunnah. Jangan dibeda-bedakan. Kita mau menerima ahkam. Ahkam tadi artinya apa? Hukum-hukum. Kita mau menerima ahkam di dalam Al-Quran, tapi kita nggak mau menerima ahkam di dalam As-Sunnah. Padahal dua-duanya sama. Kita mau menerima akhbar di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak mau menerima akhbar di dalam As-Sunnah. Ini suatu sikap yang kontradiktif, yang terjadi pada diri seorang muslim. Gak boleh begitu. Sebagaimana kita bisa menerima akhbar dan ahkam di dalam Al-Quran, kita juga harus bisa menerima ahkam dan akhbar di dalam As-Sunnah. Jangan dibeda-bedakan. Dua-duanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hukum As-Sunnah sama dengan Al-Qur'an di dalam menetapkan ilmu, keyakinan. Sama. Jangan disebut sesuatu yang dikhabarkan oleh Al-Qur'an itu sesuatu yang bersifat yakin, sementara sesuatu yang dikhabarkan oleh As-Sunnah bersifat dzan, alias belum benar-benar yakin 100%. Masih ada kemungkinan miss-nya. Masih ada kemungkinan kelirunya. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang beliau sampaikan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah dan amalan, karena As-Sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ini kata kunci penting ini yang terakhir nih. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Karena kalau kita nggak pegang kata kunci terakhir ini, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, nggak mustahil kita justru malah jadi mengingkari. Masa iya Allah punya tangan? Masa iya Allah punya wajah? Apalagi wajah itu kan berpotensi terkena kotoran, terkena noda dan lain sebagainya. Enggak pantas Allah memiliki wajah sebagaimana makhluk memiliki wajah. Kenapa dia bisa bersikap seperti ini? Karena dia menetapkan wajah bagi Allah tidak sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajah manusia, iya bisa terkena kotoran, bisa terkena noda, dan lain sebagainya. Itu karena sesuai dengan manusia itu sendiri. Adapun wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sifat istiwa. Jangan bilang kalau Allah istiwa di arsy berarti Allah butuh arsy. Itu berarti kita menetapkan istiwa bagi Allah belum sesuai dengan keagungan Allah. Belum sesuai dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menetapkan istiwa sudah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, kita nggak mungkin berkesimpulan demikian. Tapi kalau kita masih berkesimpulan demikian, berarti kita masih menggunakan konsep sifat yang ada pada makhluk, kita terapkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu keliru. Ya, dan itu keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, juga Al-Hikmah. Yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Allah sendiri yang memfirmankannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Nabi itu di antara tugas beliau mengajari umatnya Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah lagi-lagi maknanya adalah As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang fungsi As-Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-zikr. Yang dimaksud dengan az-zikr adalah Al-Quran. Dan kami telah turunkan az-zikr kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia. Yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada kita disebut sebagai apa? As-Sunnah. Ya. Nabi SAW menerangkan tata cara salat. Kemudian setelah menjelaskannya, mencontohkannya, mempraktikkannya, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Penjelasan tentang tata cara salat kita bisa jumpai di dalam As-Sunnah. Begitu juga tatkala beliau mencontohkan bagaimana cara menunaikan pelaksanaan ibadah haji, beliau menyabdakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Itu semua dijumpainya di dalam As-Sunnah, tidak ada di dalam yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Jadi yang menjadi syahid atau poin utama pendalilan dari surah An-Nahl ayat 44 ini adalah firman Allah, litubayyina linnas, agar engkau menerangkan kepada manusia. Dan Nabi tentunya menerangkan di dalam As-Sunnah, tidak ada yang lainnya. Penerangan Nabi, penjelasan Nabi, penjabaran dari Nabi, semuanya bisa dijumpai di dalam As-Sunnah saja. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mana yang menjadi syahid atau poin utama pendalilan dari An-Nahl 64 ini? Yaitu firman Allah, litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi, agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Lagi-lagi, penjelasan Nabi SAW hanya bisa kita jumpai di dalam As-Sunnah saja. Dan betapa sering mungkin kita mendapati dua orang yang berselisih tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dua-duanya sama-sama memahami firman Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan dari As-Sunnah. Hingga akhirnya masing-masing daripada keduanya itu memiliki kesimpulan sendiri, ya. Lain halnya ketika keduanya coba sama-sama memahami Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala tadi dengan As-Sunnah. Juga dengan penjelasan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mereka tidak akan berselisih karena akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Apa sih yang Rasulullah SAW berikan kepada kita? As-Sunnah, tidak ada hal lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma." Para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, juga tidaklah mewariskan dirham. Yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Dan ilmu tersebut yang ditinggalkan oleh Nabi kita, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita jumpai di dalam As-Sunnah itu sendiri. Apa yang beliau bawa, ambillah. Apa yang beliau larang, maka sudahilah, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Allah tutup perintahnya di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 ini dengan menyebutkan innallaha syadidul iqab, itu sebagai peringatan langsung bahwa kalau kamu sampai tidak mengindahkan perintah Allah ini, ingat, hukuman Allah sangatlah pedih. Apa perintah Allah dalam ayat surah Al-Hasyr ayat 7 ini? Untuk mengambil segala hal yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerima segala hal yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah berfirman, kalau sampai kamu enggak ngambil,
Kalau sampai kamu nggak melakukan perintah yang ada di dalam Al-Hasyr ayat 7 ini, hati-hati kamu. Allah syadidul iqab. Allah itu maha pedih hukumannya. Jadi menyelisih sunnah bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, ya, perkara yang sangat berbahaya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi secara sharih, secara terang-terangan menyatakan mereka yang menyelisih sunnah hendaknya waspada, hendaknya berhati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Mereka-mereka yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya waspada. Hendaknya hati-hati. Kalau mereka akan tertimpa fitnah atau mereka tertimpa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelisihi sunnah itu bukan perkara yang sepele, bukan. Ini perkara yang serius. Karena kalau kita tidak menerima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah kita bersikap kepada Allah, saya lebih tahu apa yang saya butuhkan. Saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Saya lebih tahu apa yang nggak boleh saya lakukan, yang nggak perlu saya lakukan. Seolah kita berkata begitu. Dan itu merupakan su'ul adab yang luar biasa dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Merupakan akhlak yang sangat buruk seorang hamba kepada Rabb yang telah menciptakannya. Allah bilang, udahlah kamu ambil aja, kamu lakuin aja, ikutin aja apa yang diajarkan oleh Habib Muhammad SAW. Kita bilang nggak perlu. Kita bilang nggak usah. Walaupun secara lisanul maqal kita nggak bilang begitu. Secara tersurat kita nggak pernah ngomong begitu, tapi sikap kita seolah berkata begitu. Ya, dibilang sama Nabi nggak boleh isbal, nekat isbal. Dibilang sama Nabi jangan cukur, koza, nekat koza. Bagi yang laki-laki misalnya. Dibilang sama Nabi bagi wanita muslimah kalau keluar rumah jangan pakai parfum, masih pakai parfum. Ini kan seolah mengatakan nggak apa-apalah, ya. Nggak harus begitu juga kali, ya. Seolah-olah bersikap begitu kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan tadi suruh kita laksanakan. Ada sebuah riwayat dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau berkata, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan mengatakan, kul biyaminik. Makan pakai tangan kananmu. Qala la astati'. Orang itu bilang, saya nggak bisa. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, menjelaskan kondisi yang sesungguhnya, ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang membuat dia menolak nasihat Nabi SAW kecuali kesombongannya. Fama rafa'aha ila fihi. Akhirnya orang itu pun nggak bisa mengambil makanan untuk dia masukkan ke dalam mulutnya. Karena apa? Menyelisihi perintah Nabi SAW. Ya. Dia bukan nggak bisa, dia bisa pakai tangan kanannya. Hanya saja dia tidak mau mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak harus selalu instan hukuman itu, nggak harus selalu. Dan belum datangnya hukuman dari Allah bagi sebagian orang atau na'udzubillah min dzalik kita sendiri yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tidak berarti hukuman Allah tidak ada. Ya, hukuman Allah bisa Allah segerakan, bisa Allah tunda. Nggak harus selalu datang, nggak harus segera saat itu juga, nggak harus. Bisa jadi justru Allah tunda, na'udzubillah min dzalik, Allah biarkan hamba tersebut kemudian semakin banyak dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum dengan tiba-tiba. Jadi belum adanya hukuman, belum adanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya jangan membuat kita merasa aman bahwa apa yang kita lakukan sah-sah saja. Jangan membuat kita merasa santai, tenang, baik-baik saja bahwa yang kita lakukan bukanlah sebuah masalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang sepertinya bersama Al-Quran itu. Apa yang seperti Al-Quran maksudnya? As-Sunnah. Bukan berarti
lafaz-lafaz sunnah itu sama dengan lafaz-lafaz Al-Quran dalam segi i'jaz atau kemu'jizatannya tidak. Akan tetapi maksudnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, makna daripada hadis ini beliau berkata, "Annallaha a'tahu wahyan akhar." Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Jadi wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua, Al-Quran dan as-sunnah. Annallaha a'tahu wahyan akhar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas-sunnatu wahyun sanin auhahu Allahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah sesungguhnya adalah wahyu yang kedua dari Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran dan yang sepertinya yaitu as-sunnah bersamanya. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Muhammad SAW ada dua macam, Al-Quran dan as-sunnah. Dua-duanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang membedakan Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan as-sunnah lafaznya dari Nabi Muhammad SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca Al-Quran sudah dinilai sebagai ibadah tersendiri, membaca hadis belum dinilai sebagai ibadah tersendiri. Membaca satu huruf di dalam Al-Quran bisa dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Alif Lam Mim kata Nabi SAW berapa huruf? 3, bukan 1. Kemudian satu hurufnya bisa dilipat gandakan jadi 10. Jadi Alif Lam Mim sudah berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu kalau ayat yang kita baca. Tapi kalau hadis yang kita baca maka kita tidak akan mendapatkan pahala sebagaimana tadi kita membaca ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Yuta'abbad bitilawatihi, Al-Quran itu kita bisa beribadah dengan cara membacanya. Maka ada istilah kita ibadah tadarusan ya, atau tilawatul Quran, itu sudah jadi ibadah tersendiri. Kemudian beliau berkata, maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh as-sunnah, oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau kembali lagi ke pembahasan inti tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Qur'an telah menunjukkannya juga. Ya. Jadi sekalipun sebuah sifat itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, sebuah sifat di dalam as-sunnah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya sifat ini pun juga merupakan sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran. Contohnya sifat apa? Hayy. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, hayy, pemalu. Ada enggak sifat pemalu ini disebutkan di dalam Al-Quran? Coba dicari dari awal Al-Fatihah sampai surat An-Nas, enggak ketemu. Ya, Allah menyebut dirinya dengan sifat hayy. Tapi di dalam as-sunnah bisa kita jumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan hayy oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian itu pemalu dan pemurah. Bagaimana penjelasannya? Beliau mengatakan, "Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Allah itu malu kalau sampai ada seorang di antara kita hambanya, ya, jika ada seorang salah satu di antara kita yang menengadahkan tangannya kepada Allah, maksudnya ngapain? Berdoa, kemudian Allah biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Ya. Artinya apa? Tidak diijabahi. Allah itu malu pada dasarnya. Kalau kita ada orang minta, kadang kita kasih, kadang kita tolak, santai aja. Ya, tanpa ada rasa malu, bahkan sebagian ada yang kasar dengan penolakannya, cara menolaknya. Alih-alih malu, nolak dengan halus saja tidak dia. Ya, bahkan dia tolak dengan kasar sampai Allah ingatkan di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, adapun kepada peminta-minta jangan kamu bentak dia. Ya, kalau kamu nggak mau ngasih udah nggak usah maki-maki dia, nggak usah salah-salahkan dia, cukup tolak baik-baik. Ya. Itu kalau kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya enggak demikian. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengijabahi doa.
Nabi mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian itu pemalu, pemurah. Malu jika sampai ada salah seorang yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, kemudian setelah itu Allah biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Allah itu malu, ya. Atau bahasa kitanya nggak tega, nggak sampai hati begitu. Ya. Nah, sifat hayyi ini ada di dalam As-Sunnah, tapi nggak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran nggak ada. Maka apakah kita nggak menetapkan sifat hayyi ini? Tetap kita harus tetapkan. Kita yakini Allah hayyi. Kenapa? Karena ditetapkan di dalam As-Sunnah, walaupun di Al-Quran nggak ada. Kenapa begitu? Karena Al-Quran secara umum mengatakan apa tadi? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apapun yang dikhabarkan oleh Rasul, terima. Jadi Al-Quran memberitakan secara umum. Pokoknya yang disampaikan oleh Rasul, ambil. Walaupun hal itu tidak disampaikan di dalam Al-Quran. Dan banyak hal-hal yang demikian. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak sebutkan dalam Al-Qur'an tapi disebutkan di dalam As-Sunnah banyak. Larangan pakai tato misalnya, ya. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Tapi dalam As-Sunnah ada. La'anallahul washimat wal mutawashimat, ya. Allah melaknat wanita yang menggunakan tato, memasang tato atau meminta ditato. Di dalam Al-Quran nggak ada, tapi dalam As-Sunnah ada. Maka larangan ini juga berlaku. Walaupun Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan, karena As-Sunnah juga termasuk wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat Allah, nu'minu biha, kami mengimaninya, kita mengimaninya. Mengimani apa maksudnya? Hadis-hadis itu, ya, sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis itu. Wa nusaddiqu biha, dan kami membenarkannya. Wala naruddu syai'an minha, dan kami tidak menolak satupun daripada kabar yang ada di dalam hadis itu. Satupun enggak. Selama apa? Idza kanat asanidu sihahan. Dengan catatan, dengan syarat sanad hadisnya adalah hadis yang sahih, ya. Karena hadis ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kalau sahih diterima. Walaupun mungkin belum sanggup kita nalar dengan logika kita, ya. Seperti Allah bersifat tadi pemalu, ya. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat tertawa, ya. Yang kita pernah ceritakan bahwa Allah tertawa tentang dua orang yang saling membunuh itu, ujung-ujungnya ternyata pada masuk surga. Allah tertawa kepada mereka dan tidak kita bentur-benturkan, ya. Tadinya tadi dalam hadis Nabi bilang Allah pemalu, ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah bilang innallaha la yastahyi ayyadriba masala. Allah itu tidak malu untuk memberikan sebuah permisalan, untuk memberikan sebuah perumpamaan. Ya, kemudian dalam hadis juga bahkan riwayat yang lain seorang sahabiah wanita mengatakan innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Tapi kok katanya dalam hadis tadi Allah malu, kan sudah ada perinciannya masing-masing. Ya. Allah itu tidak malu untuk apa? Untuk memberikan sebuah perumpamaan. Walaupun perumpamaan itu medianya berupa seekor ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah enggak malu. Kenapa? Karena dalam seekor nyamuk itu pun ada pelajaran yang bisa kita ambil. Enggak malu dalam momen apalagi dalam momen menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh salah seorang sahabat wanita. Innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Yang kemudian baru wanita itu bertanya kepada Nabi SAW, a'alal mar'ati ghuslun. Apakah wanita juga wajib mandi? Mandi wajib maksudnya, mandi janabah maksudnya.
Ya, ini kan pertanyaan yang sebenarnya agak apa bahasa kitanya ya? Agak sensitif, ya sensitif. Agak sedikit vulgar begitu. Ya, sedikit vulgar. Apalagi yang bertanya seorang perempuan, yang ditanya seorang laki-laki, Rasulullah SAW. Tapi si wanita ini kecerdasannya luar biasa, radhiyallahu anha. Sebelum mungkin dia dituduh macam-macam, wah perempuan nggak malu nanya begitu kepada laki-laki yaitu Rasulullah SAW, dia bikin proteksi dulu dengan berkata begitu tadi. Allah nggak pernah malu dari kebenaran. Dan yang mau saya tanyakan adalah kebenaran. A'alal mar'ati ghuslun. Apakah wanita juga wajib mandi? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am idza ra'atil ma. Ya, dia juga wajib mandi jika dia melihat air. Ya, maksudnya air mandinya sendiri. Nah, dalam momen itu Allah nggak malu. Karena memang kebenaran yang harus disampaikan. Tapi dalam momen lain Allah juga malu. Yaitu apa? Ketika ada orang yang berdoa, kemudian Allah biarkan dia pulang dengan tangan kosong, Allah malu. Jadi tidak ada kontradiksi sama sekali di antara dalil-dalil syar'i ini atau nas-nas syariat ini. Kalau kita berandai-andai ke depan, kita menjumpai ada dua dalil, entah ayat dengan ayat, entah hadis dengan hadis atau ayat dengan hadis, kok kelihatannya kontradiksi, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, wah ayat ini bertabrakan dengan hadis. Jangan tergesa-gesa begitu. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau kamu jumpai hal semacam itu, satu hal yang kamu harus lakukan pertama, tadabbar. Cermati dulu, pahami dulu. Jangan-jangan kamu yang belum paham, ya. Bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara kita mencermati? Ya baca tafsirannya. Kalau itu ayat, baca syarahnya. Kalau itu hadis. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk membaca tafsir atau syarah, minimal tanya, ya. Nah, itu hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada ahlinya. Nah, ketiga yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai seolah-olah ada kontradiksi antara dalil-dalil ini adalah apa? Fa'alaika bitariqir rasikhina fil ilm. Hendaknya kamu ambil sikap orang-orang yang dalam ilmunya dalam agama ini. Apa yang menjadi sikap bagi para ulama tersebut? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya mengimani kedua ayat ini, kedua hadis ini, kedua dalil ini, dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang datang dari Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, hanya saya saja yang belum paham. Ya, sama seperti ketika Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad rahimahumullah, ya. Bukankah Nabi SAW mengkhabarkan bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan diapakan? Dibelenggu. Tetapi kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang kesetanan? Ya, masih ada orang yang kesetanan, kemasukan setan atau kerasukan begitu, kesurupan. Apa jawab Imam Ahmad? Simpel jawabannya. Hakadza akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya kalau ini sudah menjadi kabar dari beliau, nggak usah kita tabrak-tabrakan, nggak usah. Ya, terima saja apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa dapat jawabannya, dapat penjelasannya dari tafsir, dari syarah, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah berusaha, belum juga ketemu jawabannya, solusinya itu. Hadis ini dari Rasulullah SAW. Dan apa yang beliau sabdakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu sikap yang harus kita ambil ketika kita sekali lagi dalam tanda kutip menjumpai kontradiksi di dalam dalil-dalil. Yang pertama, berusaha pahami dengan baik, imma dengan membaca, imma dengan bertanya. Sikap yang kedua yaitu apa? Taslim, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap yang kedua ini bukan seperti sikap orang-orang Nasara yang ketika mereka kebingungan, ya, tentang misalnya saja tentang konsep ketuhanan yang tiga itu, jawaban mentok mereka biasanya apa? Sudah imani saja, ya, tanpa ada penjelasan yang clear. Kalau kita tidak demikian, semuanya ada penjelasannya, ya. Hanya saja ada yang bisa kita tangkap, ada yang tidak bisa kita tangkap. Semuanya ada.
Dan tidak semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah ujian keimanan kita, ya. Disitulah justru ujian keimanan kita. Tapi pada umumnya semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bertentangan dengan logika kita. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sendiri punya kitab yang judulnya demikian, Dar'ut Ta'arud Bainan Naqli wal Aql, ya. Menolak adanya pertentangan, adanya kontradiksi antara naql dengan aql. Naql itu apa? Dalil. Aql itu akal kita, nggak ada. Ya, bahkan beliau sendiri juga dengan penuh keyakinan, kemantapan menantang setiap orang yang berkeyakinan bahwa ada hal yang kontradiksi antara dalil dengan akal, untuk silahkan bawa dalilnya. Beliau nanti akan bantah dengan dalil itu juga, nggak pakai dalil yang lain. Ya, bahwa sesungguhnya akal yang sehat itu selalu sejalan dengan dalil-dalil syariat. Ya, akal yang sehat, sekali lagi akal yang sehat. Ke-12, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ulu. Ini pembahasannya udah semakin masuk ke dalam lagi. Ya, semakin spesifik lagi. Ulu artinya ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-ulu merupakan salah satu sifat-sifat dzatiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah? Tidak terpisah dari Allah. Selalu dan selamanya Allah tersifati dengan ulu. Karena sifat Allah secara umum ada dua. Ya. Sifat subutiyah dan sifat manfiyah, salbiyah. Sifat subutiyah artinya sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Yang kedua, apa tadi? Salbiyah atau manfiyah, sifat yang ditiadakan. Seperti apa misalnya yang ditiadakan oleh Allah? Tidur. Apalagi? Zalim. Punya anak. Punya orang tua. Lelah. Ini kan sifat-sifat yang Allah tiadakan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Nah, ini sifat-sifat salbiyah namanya, ditiadakan oleh Allah. Sifat kematian, ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, tidak pernah mati, tidak akan mati. Ini sifat salbiyah namanya, manfiyah, ditiadakan. Nah, sifat yang pertama tadi subutiyah ini sendiri terbagi jadi dua. Ya. Ada zatiyah, ada fi'l, subhanallah. Ada zatiyah, ya. Ada fi'liyah, ya. Sifat yang subutiyah ini yang pertama tadi ada dua. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Zatiyah adalah yang selalu dan selamanya Allah tersifati dengan itu. Ya. Selalu dan selamanya Allah tersifati dengan itu. Contohnya ulu. Dari dulunya dan sampai kapanpun Allah selalu ulu. Apalagi sifat kehidupan. Dari dulunya dan sampai kapanpun Allah selalu tersifati dengan kehidupan. Ilmu. Dari dulu dan sampai kapanpun Allah selalu tersifati dengan ilmu. Ya. Adapun sifat fi'liyah tidak selalu. Berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Allah berkehendak, tidak Allah lakukan. Ya. Sekali lagi, sifat fi'liyah maknanya adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak. Jika Allah menghendaki, Allah melakukannya. Jika Allah menghendaki, Allah tidak melakukannya. Ya. Contohnya apa? Nuzul ke langit dunia. Ya. Insya'a yanzil wa insya'a lam yanzil. Jika Allah mau, Allah turun. Jika Allah mau, Allah tidak turun. Al-istiwa. Insya'a astawa wa insya'a lam yastawi. Kalau Allah mau, Allah beristiwa. Kalau Allah mau, Allah tidak beristiwa. Nah, jadi itu yang disebut dengan sifat fi'liyah terkait dengan kehendak. Nah, yang sedang kita bahas adalah sifat ulu yang tergolong zatiyah. Sedikit lagi saja. Sifat Allah ini ditunjukkan oleh sama'. Sama' itu artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Akal dan fitrah. Maksudnya sifat ulu ini, sifat ulu.
Atau boleh tambah satu lagi ya, sesuai dengan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, ini kan baru Al-Qur'an, As-Sunnah, akal, fitrah. Satu lagi tambahin ya, ijma'. Ijma' kaum muslimin. Ya, ijma' kaum muslimin. Jadi dalil yang menjelaskan adanya sifat ulu bagi Allah ada 5 dalil. Al-Qur'an, As-Sunnah, akal sehat tentunya, fitrah dan ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin. Telah mutawatir artinya banyak sekali keterangan, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang penetapan ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Dan berikutnya adalah pemaparan tentang dalil-dalil dalil Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa Allah tersifati dengan sifat ulu. Dan sifat ulu Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi kembali ke keterangan yang tadi ada di depan, sesuai dengan kelayakan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana ulu yang dimiliki oleh makhluk yang tetap saja ada kekurangannya. Sekali lagi, seulu-ulunya makhluk tetap saja ada kekurangannya, ya. Di mana di antara kekurangan ulu yang dimiliki oleh makhluk tidak jarang membuat dia bersikap semena-mena. Ulu yang dimiliki oleh makhluk tidak jarang membuat dia bersikap zalim. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Tapi sudah masuk waktu sholat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.